بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mana keutamaan salat subuh secara berjamaah ini sangat luar biasa. Tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, tidak hanya setiap langkah yang kita gerakkan diangkat derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah jamin kehidupan kita, sudah aman kita. Apalagi yang kita cari? Mudah-mudahan kita semua istiqamah untuk terus melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya hari ini kajian diisi oleh Dr. Samsul Bahri ya. Tapi karena beliau berhalangan dan juga pertemuan sebelumnya saya juga berhalangan, maka hari ini kita saling mengisi ya. Terkait tentang kajian kita permasalahan fikih mawaris ataupun fikih yang berkaitan dengan harta warisan. Karena fikih ini yang berkaitan dengan masalah harta warisan ini juga sangat penting. Bahkan termasuk hukum yang paling detail yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-7. Allah jelaskan secara umum, bagi laki-laki ada bagian, bagi perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa, sedikit atau banyak bagian yang telah Allah tentukan. Jadi sedikit atau banyak bagian-bagian tersebut telah Allah tentukan. Dan juga nanti Allah jelaskan secara rincinya di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 akhir daripada surat An-Nisa tentang bagian masing-masing ahli waris. Ada yang dapat bagian setengah, ada yang dapat bagian sepertiga, ada yang dapat bagian seperempat, seperenam, seperdelapan dan 2/3. Bagian-bagian ini yang dikenal dengan furudul muqaddarah. Maka kalau dikatakan ya matematika ini sebenarnya matematika ini telah Allah jelaskan juga ya, ilmunya di dalam Al-Quran. Contoh sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ketika Allah menyebutkan Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua dengan kalimat salasami'atin wazdadu tis'a, 300 tambah 9. Salasami'atin wazdadu tis'a, 300 tambah 9, maknanya 309 tahun ya di dalam gua. Jadi matematika telah ada di dalam Al-Quran, itu sudah jelas ya. Juga bagian seper-seper tadi untuk ahli-ahli waris ada yang dapat setengah dan seterusnya dan seterusnya. Dan nanti jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga
tuntutan kita untuk mempelajari ilmu ini sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innahu nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Karena tidak hanya kita belajar secara fikihnya. Karena di sana ada ilmu hisabnya, ilmu matematikanya, ilmu akuntansinya, ilmu sosialnya juga ada. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu tersebut salah satu ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Sehingga ketika sebuah ilmu ataupun suatu ilmu itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Fitnah harta, sebagaimana kita tahu dalam Al-Qur'an, harta itu juga fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Kadang-kadang ketika kita sedikit harta, kita damai saja, enggak ada masalah. Tapi ketika ada harta, sudah ribut. Yang abang dengan adik tidak lagi silaturahim, tidak lagi berbicara, tidak lagi akur dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat kasus di mahkamah itu sangat luar biasa. Ada yang sampai pukul-pukul dan na'udzubillah ada yang sampai bunuh-bunuh. Karena terkait masalah harta faraid. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu permasalahan ini penting. Selain permasalahan ini juga termasuk permasalahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Tentu kita tidak terlepas daripada permasalahan-permasalahan. Contoh yang banyak terjadi di dalam masyarakat adalah permasalahan hibah dan juga permasalahan sering terjadinya penundaan pembagian harta warisan. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kadang-kadang belum bagi dulu sampai bertahun-tahun. Sehingga ada di antara ahli warisnya meninggal dunia. Bahkan tidak hanya itu, ada orang yang menguasai harta warisan tersebut. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menzalimi hak orang lain, maka tentu di hari akhir nanti semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menceritakan ciri-ciri orang-orang yang bangkrut, ciri-ciri orang-orang yang rugi di hari akhir nanti. Rasulullah SAW suatu ketika di hadapan para sahabatnya bertanya, "Wahai para sahabatku, atadruna manil muflis?" Adakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang muflis, yang bangkrut? Lalu salah seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu minna man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah yaitu orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang. Wala mata', dan dia tidak punya kenikmatan-kenikmatan dunia. Ketika mendengar jawaban demikian, Rasulullah langsung membantahnya, bukan itu. Al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala puasa, dia banyak bawa pahala zakat. Loh, kenapa dia bisa bangkrut? Padahal ketika dilihat hubungannya secara hablum minallah, ini orang yang taat. Dia gemar salat, dia gemar puasa, dia gemar bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Tetapi ketika dilihat hubungannya secara hablum minan nas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka buat kezaliman-kezaliman terhadap orang lain. Dia suka buat keributan dengan orang lain. Dia suka memfitnah orang lain. Dia suka memakan hak orang lain ataupun harta orang lain.
dia suka memukul orang lain, dan yang kelima, dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Makanya jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, 5 bentuk kezaliman ini sering terjadi ketika kita melihat hubungan kita sesama manusia. Kadang kita sendiri mungkin pernah kita lakukan. Kadang roh natakan kegop. Ya. Pernah kita ngambil punya orang. Pernah kita pukul orang. Ya. Dan kadang-kadang 5 bentuk kezaliman ini terjadi dalam satu masalah. Yaitu dalam masalah faraid. Ya. Pertama ribut-ribut dulu. Kedua saling memfitnah. Abang tuduh adik sudah jual harta. Adiknya mengatakan, bang, perhelai bang, jamun waktu kamu mentang ubud-ubud, don kawain apa belah harta. Ya, sudah saling memfitnah. Sehingga ada di antara mereka yang memakan harta secara zalim, yang bukan haknya dia makan. Ya. Bahkan kalau kita lihat, kalau di kampung-kampung itu biasa ukuran tanah ya pakai bak gerundung. Ya. Pakai bak gerundung. Itu kadang-kadang ketika yang pemilik tanah sebelah sana tidak ada di tempat, ya, digeser, ambil satu jengkal, ya, dia geser batasannya. Maka ini hati-hati, karena Rasulullah SAW juga mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, yang bukan haknya, dia katakan itu punya haknya, maka di hari akhir nanti, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, kelak di hari akhir nanti dia akan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Itu baru satu jengkal, ya, apalagi sampai bermeter-meter, ya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam permasalahan faraid ini ada yang sampai memakan harta secara zalim. Apalagi ada nanti seorang wali yang memakan harta anak yatim, yang tugasnya padahal menjaga harta anak yatim. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu sama dengan dia makan bara api di dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang memang tergoda, ya. Seorang wali, ya, ketika diamanahkan untuk menjaga harta anak yatimnya, belum pakai ele. Anaknya mentang ubud tak pakai ele. Ya, beli motor baru. Ketika sudah beli motor baru, untuk menyenapeng tangan to. Ketika sudah ada uang, sudah ada keperluan yang lain, ya, secara tidak langsung dia telah memakan harta anak yatim, ya. Maka juga di dalam Al-Quran, kalimat larangan-larangan itu disebutkan dengan kalimat yang direct, yang langsung. Contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan makan harta secara zalim ataupun secara batil, ya, dan lain sebagainya. Tapi ada 2 kalimat, 2 tempat yang digunakan dengan kalimat jangan dekati, ya. Jadi yang pertama, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan Allah sebutkan jangan berzina, jangan dekati, ya. Yang kedua, wala taqrabu malal yatim, jangan kita dekati harta anak yatim, ya. Illa billatihi ahsan, kecuali kita sanggup menjaga amanah itu dengan baik. Karena kenapa? Nafsu juga cenderung pengen dapatkan harta dengan cepat, ya. Makanya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan hal-hal yang banyak terjadi kezaliman yang terjadi ketika kita lihat hubungan kita dengan sama manusia, ya. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah mengatakan ada yang sampai wadaraba hadza, saling pukul-pukul, ya. Kalau kita lihat kasus di mahkamah itu banyak sekali, sudah saling pukul-pukul. Bahkan tidak hanya itu, ditanamkan kebencian lagi kepada anaknya, tanamkan kebencian, hai nyo bejak rumah apa.
Ya napah dia. Jadi sudah saling memfitnah, difitnah buat anaknya lagi. Ditanamkan kebencian, ya. Jadi dan na'udzubillah yang terakhir ada yang sampai bunuh-membunuh karena sepetak tanah, karena sepetak masalah harta warisan. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, sehingga apa yang terjadi di hari akhir nanti, Rasulullah mengatakan fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akan diambil pahala-pahala kebaikan orang tersebut. Tadi dia banyak bawa pahala salat, banyak bawa pahala puasa, banyak bawa pahala zakat. Diambil pahala tersebut, ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Mungkin bukan satu dua, banyak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikannya itu sudah habis, sedangkan ketika dilihat dia dulu pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita berbicara tentang masalah faraid, berarti kita berbicara tentang masalah hak. Dan Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat asabah. Ya. Asabah itu adalah laki-laki yang mengambil sisa. Dan asabah itu juga ada aturannya. Dan hukum asabah itu juga ada 3 macam. Ya. Yang pertama, dia mengambil semua harta kalau dia sendiri. Contoh, ketika seorang meninggalkan seorang anak laki-laki semata wayang. Orang tuanya sudah enggak ada lagi, yang ada saudaranya. Jadi almarhum punya saudara kandung dan ada anak laki-laki. Maka anak laki-laki inilah pewaris tunggal, saudaranya ini terhalang. Wali daripada si anak ini. Ya, karena menjadi anak agama, wali hanya merempak. Ya. Jadi anak laki-laki ini secara asabah dia mengambil semua harta. Kemudian hukum yang kedua, asabah itu mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang mengambil bagian tertentu. Contoh, seorang istri meninggal. Jadi dia meninggalkan seorang suami, dia punya ayahnya dan ada anak laki-laki. Ya. Berarti untuk suaminya mendapatkan bagian 1/4. Kenapa suaminya dapat bagian 1/4? Karena almarhum ada anak laki-laki. Kemudian untuk orang tuanya, ayahnya mendapatkan bagian 1/6. Ya. Dari mana kita tahu ayahnya dapat bagian 1/6? Ayah si mayit ini dapat bagian 1/6 di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat ke-11. Di mana Allah berfirman wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi wali abawaihi untuk kedua orang tua, kalau masih ada kedua orang tua. Kalau tidak ada, misalkan hanya ada ayahnya, berarti untuk ayahnya. Likulli wahidin minhuma sudus, setiap mereka dapat 1/6. Ya. In kana lahu walad, kalau dia meninggalkan keturunan. Ya. Jadi tadi almarhumah istrinya ini ada anak laki-laki. Ya. Berarti untuk ayahnya dapat bagian 1/6. Nah, baru nanti asabah diberikan kepada anak laki-laki, dia ngambil sisa. Setelah diberikan bagian untuk suaminya 1/4, diberikan bagian untuk ayahnya 1/6, sisanya baru diberikan kepada anak laki-laki. Ini dikatakan asabah. Hukum yang kedua, mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian pokok ataupun bagian tertentu. Nanti ada juga hukum yang ketiga, asabah itu dia enggak dapat apa-apa. Karena apa? Li istighraqil mal, harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun bagian tertentu. Contoh kasus misalkan, seorang meninggal, ahli warisnya ada suami. Berarti istrinya meninggal. Ada suami. Kemudian almarhumah istrinya ini enggak punya keturunan. Tapi dia punya adik perempuan 1 orang. Berarti saudari perempuan yang sekandung 1 orang.
dan ada paman. Ya, ada paman. Paman berarti siapanya si mayit? Abang ayahnya ataupun adik ayah si mayit. Ya. Jadi ahli warisnya yang ada suami, saudari kandung, dan paman. Suami dapat bagian setengah. Kenapa suami dapat bagian setengah? Karena almarhumah nggak ada keturunan. Dalilnya dari mana? An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi bagi suami dapat bagian setengah daripada harta istrinya ketika istrinya ini nggak punya keturunan. Ya. Jadi suami dapat setengah. Kemudian saudari kandung, adik almarhumah yang perempuan ataupun kakaknya yang perempuan satu orang juga dapat bagian setengah. Dari mana kita tahu? An-Nisa 176 nanti. Akhir daripada surat An-Nisa. Ketika Allah berfirman tentang masalah kalalah. Siapa itu kalalah? Kalalah ini kasus ketika seorang meninggal tidak punya keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudari kandung. Ya. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jadi ketika seorang meninggal, dia enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudari kandung. Ya. Maka untuk saudari kandung ini dapat bagian setengah. Ya. Jadi suami dapat setengah. Adik yang perempuan ataupun saudari kandung dapat setengah. Paman dalam kasus ini asobah. Ya. Ada sisa enggak? Enggak ada sisa. Ya, hana. Jadi jangan dituntut pula, dah hak lu nasabah wali. Hanali kabeh. Ya. Karena harta sudah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Maka urutannya itu diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu dulu, baru kemudian kepada asabah. Ya. Baru nanti kepada zawil arham. Baru nanti kepada kalau tidak ada sama sekali daripada ahli waris, itu diberikan ke Baitul Mal. Mungkin ini hanya sekedar mukaddimah, bisa kita kembangkan dengan diskusi saja, tanya jawab. Ya, kita persilakan kalau ada yang bertanya, kita persilakan. Ya. Untuk sesi yang pertama kita berikan untuk dua penanya, singkat saja karena mengingat waktu. Pak Muzuir satu lagi. Nasir waktu habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kasus Ustaz, suami istri meninggal. Suami meninggal, tidak mempunyai keturunan. Sudah beberapa hari pihak ahli famili suami almarhum mengajak si perempuan tadi untuk bagi warisan. Istri dari almarhum. Istri almarhum. Istri almarhum merasa tidak senang. Ada timbul amarah sedikit. Dengan alasan masih basah kuburan suami kok minta-minta harta. Gimana, Pak? Alasannya? Alasan dia bilang masih basah kuburan suami kok minta-minta harta. Harta itu diperoleh antara dia berdua. Karena kok minta harta. Jadi pertanyaannya, dalam kasus ini siapa yang benar? Yang kedua, jadwal pembagian harta itu kapan yang bagusnya warisan itu? Hari keberapa atau bulan keberapa? Atau apa tunggu kedua-duanya meninggal atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi yang saya jawab yang kedua dulu. Kapan dilaksanakan pembagian harta warisan? Ya. Memang ketika kita melihat di dalam kitab-kitab fikih, literatur fikih, tidak disebutkan secara jelas tentang waktu pembagian. Tapi secara tersirat
tentu pembagian ini harus disegerakan. Karena ketika tidak disegerakan akan banyak timbul kezaliman-kezaliman. Boleh jadi harta warisan itu dikuasai oleh ahli waris tertentu, itu yang pertama. Atau harta tersebut dikuasai oleh ahli waris yang berada di tempat harta itu berada. Ya, itu. Dan juga dikhawatirkan ketika belum dibagi harta warisan sampai bertahun-tahun ataupun sampai berpuluh tahun, ada nanti ahli warisnya yang meninggal dunia. Tentu akan terjadi tumpang tindih dalam kewarisan ini. Ya. Belum dibagi harta orang tua, ada anaknya yang seharusnya dapat, rupanya meninggal dunia. Nanti akan ribut antara anak daripada ataupun cucu daripada anak yang sudah meninggal ini dengan anak yang masih hidup. Ya. Ini juga makanya di dalam kanun hukum keluarga yang beberapa waktu lalu digodok, yang sempat heboh kanun poligami, ya. Itu di dalamnya juga ada diatur tentang masalah, karena ini masalah dalam masalah keluarga juga, ada masalah faraid. Bahkan ada salah satu poin kanun tersebut mengatakan bahwasanya pelaksanaan pembagian harta warisan itu dilaksanakan di hari 120. Di hari ke-120. Ya. Kenapa sampai ditentukan demikian? Karena banyaknya kasus penundaan pembagian harta warisan di mahkamah. Ya. Ditunda-tunda, ada yang sampai bahkan 17 tahun, ada yang sampai, ya. Sangat kita sayangkan, ya. Yang seharusnya harta itu bisa dinikmati. Maka kalau sudah jadi sengketa masalah warisan, ini sudah lama. Secara ekonomi tidak bisa dimanfaatkan, ya. Itu kalau sudah jadi sengketa. Karena kalau sudah jadi sengketa dibawa ke mahkamah itu pasti memakan waktu yang lama, bertahun-tahun. Ya, kalaupun sudah ada keputusan, nanti ada pihak nggak puas, banding lagi, ya. Sudah ada keputusan banding, nanti ya kasasi lagi nanti, ya. Sampai ke Mahkamah Agung. Jadi habis waktu untuk urus masalah itu aja, ya. Sedangkan harta itu tidak dapat dimanfaatkan, nggak bisa disewain, nggak bisa dijual karena statusnya masih sengketa. Makanya secara nilai ekonomi pun nggak, ya seperti itu. Jadi mengenai jadwal pembagian harta warisan, ya lebih bagusnya disegerakan. Dan apalagi nanti ketika mungkin sudah ada kanun nanti yang diresmikan itu di hari ke-100, 120. Karena ya rentan, kecuali ya dalam isi kanun tersebut, kecuali ada kesepakatan daripada ahli waris untuk menundanya, mungkin karena alasan-alasan tertentu. Ya. Jadi kalau ada kesepakatan ahli waris untuk menundanya dalam waktu tertentu, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau ada ataupun ditunda ataupun tidak dibagikan karena masalah, ya mungkin menganggap masalah ini tabu seperti tadi, ya. Ini kuburan belum kering sudah ini, ya itu hukum Allah, ya. Karena terkait tentang masalah harta warisan ini hukum Allah. Kapan warisan itu terjadi? Ketika ada yang meninggal, ya. Makanya ketika ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, itu bukan masalah warisan, ya. Karena rukun warisan itu ada 3, ada pewaris, ada ahli waris, ada harta. Itu rukunnya. Syaratnya apa? Syaratnya nanti si pewaris itu harus meninggal dunia, ya. Maka ketika ada orang bagi-bagi harta semasa hidupnya, itu bukan masalah warisan, tapi ini hibah, pemberian orang tua kepada anak. Tetapi yang berkaitan tentang masalah faraid, ketika ada yang meninggal, ya, baru di sana ada penentuan warisan. Ya. Jadi ini terkait tentang waktu pembagian harta warisan. Kemudian yang tadi kasusnya suami meninggal, ahli warisnya ada istri dan ada keluarga ataupun saudara-saudara suaminya almarhum. Ya. Nah, tentu yang perlu kita perhatikan,
harta itu ada dua macam. Ada harta bawaan dan ada harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum menikah ataupun yang didapat daripada warisan orang tuanya. Baik orang tua suami ataupun orang tua istri. Itu bawaan. Sedangkan satu lagi nanti ada harta seharkat, harta bersama. Ataupun dalam bahasa Jawa harta gonogini, ya. Harta yang diperoleh setelah menikah. Ya. Nah, harta yang diperoleh setelah menikah ini, ya, baik ini tidak memandang lagi apakah istrinya juga bekerja ataupun hanya suaminya yang bekerja. Tapi yang jelas istrinya juga kan ikut membantu, ya, membantu suami. Sehingga di dalam kompilasi hukum Islam, ya, itu dari harta bersama itu dibagi menjadi dua. Dibagi dua, 50-50. Ya. Tentu ini akan berbeda-beda. Nanti ada kalau di tempat tertentu, kadang-kadang nanti dibuat resam kampung. Ya. Karena mungkin di kampung itu dominannya yang bekerja laki-laki, perempuan tidak bekerja, mungkin ini dibuat 2/3 untuk laki-laki, 1/3 untuk perempuan. Ya. Tapi kalau secara kanun ataupun undang-undang kompilasi dari harta bersama itu 50-50. Ya. Maka enggak boleh si istri tadi bilang, "Ini kan harta kami cari bersama." No, hanaha ron. Enggak boleh seperti itu. Berarti dia zalim. Karena pada hakikatnya ada hak daripada saudara suami, ya, abang ataupun adik kandung daripada suami, ya. Jadi secara pembagian, ya, ketika kita telah membagi harta bersama tadi, di sana kan ada harta murni milik suami, ya, ataupun dikenal dengan at-tirkah. At-tirkah itu adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit dengan syarat miliknya secara sempurna. Berarti kalau ada harta milik bersama ini harus dipilah dulu. Ketika kita telah mengetahui mana harta si mayit yang miliknya secara sempurna, ini yang akan difaraidkan. Istri dapat nanti, berapa istri dapat? 1/4. Karena almarhum enggak ada anak tadi. Istri dapat 1/4. Itu dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Nanti sisanya 3/4 diberikan kepada saudara dan saudari daripada almarhum. Ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan saudaranya yang sekandung, berarti nanti dari sisanya tinggal dibagi aja 2/1 kalau ada laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi nggak boleh istri itu mengatakan ini kan harta milik kami cari berdua nih. Ya benar cari berdua, tapi pada hakikatnya ya yang mana hak berdua itu dipilah dulu, sedangkan yang murni punya almarhum ini harus difaraidkan. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Oke. Jadi harta bersama dan ada harta bawaan. Katakanlah seperti ini. Seorang meninggal, dia punya harta bawaan katakanlah 500 juta misalkan, ketika ditaksir, ya. Ini kita taksir aja biar mudah. Sedangkan dia punya harta bersama dengan suaminya ataupun dengan istrinya ketika ditaksir juga ada 500 juta, ya. Berarti dari harta bersama itu, dari 500 harta bersama itu kan dibelah dua. Berarti 250 itu jadi punya hak istri, 250 jadi punya suami. Nah, 250 ditambah harta bawaan tadi, suami ada harta bawaan 500 juga. Berarti totalnya berapa? 750. 750 ini yang akan difaraidkan. Ya. 750 ini yang akan difaraidkan, yang mana nanti untuk istri dapat 1/4, sisanya baru diberikan kepada ya ahli waris. Jadi seperti itu. Ya silakan. Terima kasih Ustaz. Ada orang Ustaz dengan alasan supaya jangan ribut-ribut di kemudian hari setelah meninggal beliau, hartanya itu
terus dibuat semacam surat wasiat. Dari semua hartanya, untuk si A, si B, si C itu macam surat wasiat. Kalau beliau meninggal, nanti hartanya terus udah ada dapat bagian-bagian. Apa dengan alasan itu bisa dibagi begitu terus, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita merujuk di dalam kitab-kitab fikih ya, terkait tentang masalah faraid, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Fala wasiyata liwarithin. Maka tidak boleh diberikan wasiat kepada ahli waris. Ya. Ini landasannya, ya. Walaupun nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan la wasiyata liwarithin illa bi ijazatil warasah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas keizinan daripada semua ahli waris. Pada ketika semua ahli waris ini sepakat, ya, ridha atas pemberian ini, maka ini boleh. Maka dalam memberikan pemberian ataupun wasiat, ya, kepada ahli waris ataupun pemberian lah bisa kita katakan kepada ahli warisnya, maka ini harus berlaku adil. Karena ketika tidak adil akan jadi masalah ya. Menurut kita, menurut orang tua kita sudah bagi seadil-adilnya, tapi menurut anak enggak seperti itu. Ya. Kapan ributnya? Ketika orang tua meninggal nanti. Ya, teu loncik meninggal baru karu sampai geroro. Ya. Ini bahkan ada kasus ini. Di daerah Syakuala. Jadi semasa hidup orang tua seperti ini dibuat surat wasiat. Sudah ridha semua, sudah tanda tangan semua. Jadi ada yang dapat ruko, ada yang dapat rumah dan lain sebagainya. Dan ada ditulis di situ ada satu bidang tanah yang luasnya lumayan juga dan lokasinya strategis. Bahkan sekarang mungkin harga 1 meternya sampai 2 juta lebih. Ya. Jadi tanah tersebut disebutkan dalam surat itu dibagi kepada 7 orang anak. Ya, jadi anak almarhum ada 7 orang. Ya. Nah, sedangkan item-item yang lain sudah jelas. Untuk si A, ini rumah yang ada di Lamjong misalkan. Untuk si B, rumah yang ruko yang ada di Jambu Tape misalkan. Ya. Tapi ada satu item tanah ini dibuat secara umum. Ya, dibagi untuk 7 orang anak. Ini kita lihat kadang-kadang setan dia ikut bermain juga nih. Jadi yang lain sudah ridha lah, sudah saling ini nggak masalah. Tapi satu item ini jadi masalah. Ketika tanah ini sudah bernilai, ya, jadi ketika sudah dijual, lumayan laku tanah ini. Waktu dikasih DP dibagi rata sama abang yang tertua, dibagi rata. Ya. Ketika diberikan pelunasan dengan uang kontan, bangun satu orang anak laki-laki. Ini nggak bisa lagi ini bagi rata, ini harus 2:1 katanya. Ya. Sehingga sampai sekarang ribut nih. Karena yang perempuan mereka merasa enggak ridha. Masa bagi 2:1? Dulu wasiat almarhum ya dibagi untuk 7 orang anak. Ya. Makanya dalam menulis surat pun surat seperti tadi wasiat dan lain sebagainya itu harus diperjelas. Apakah dibagi untuk 7 orang anak secara syariat atau dibagi 7 orang anak secara ya kekeluargaan atau bagi rata. Ya, karena kadang-kadang setan masuk dari celah itu dia. Ya. Jadi dan juga ada kasus di mana ketika ada orang secara faraid telah dilaksanakan, telah difaraidkan secara syariat.
Abangnya sudah dapat, adiknya sudah dapat. Jadi kebetulan adiknya ketika sudah dapat harta warisan itu langsung dijual. Ya, karena mungkin dia perlu uang dan lain sebagainya. Abangnya nggak dijual dulu. Beberapa tahun kemudian, rupanya tanah abangnya ini terkena perluasan jalan negara. Yang diganti rugi hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada tanah adiknya dulu. Jadi rupanya bangun adiknya. Pergi ke tempat abangnya. Bang, nyo tanah ron ke Mahaira yu mo. Lun nah asik lah. Nah, sampai seperti itu. Karena abangnya nggak mau ribut, dikasihlah sikit sama abangnya. Tapi dia nggak rida, ya, masih marah nih, ya, sampai nggak ngomong lagi sama abangnya. Jadi hari raya kemarin, abangnya karena nggak mau ribut, pergi ke rumah adik, Muslihaturrahim, ya. Sampai ke rumah adiknya lari nggak mau jumpa sama abangnya. Jadi sampai seperti itu fitnah harta, ya. Maka jamaah yang muliakan oleh Allah SWT, ya, ini harus kita perhatikan bahwasanya harta ini memang yang pertama fitnah, dan yang kedua harta yang kita dapatkan ini juga akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya 4 macam perkara. Salah satunya adalah an malihi, terhadap hartanya. Bin aina tasabahu, dari mana dia peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, kemana dia belanjakan harta itu. Ya. Makanya tadi pertanyaan Bapak tadi, surat wasiat itu boleh dilaksanakan ataupun boleh dibuat atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Ya. Seperti itu, Pak. Insyaallah. Ya. Boleh. Boleh, karena waktu kita terbatas, mungkin nanti ya kayak pernah kita sarankan dulu, dibuat kertas, ya, ataupun ada kotak satu. Nanti yang pertanyaan nanti kita taruh dalam kotak itu, nanti ke depan bisa langsung kita diskusi dengan menjawab pertanyaan itu, ya. Baik, karena waktu kita terbatas, mungkin demikian kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.